Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat serta siap untuk melakukan aktivitas belajar kita di era pandemi COVID-19. Anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak selalu mengingatkan untuk kalian semua agar selalu mentaati protokol kesehatan dengan istilah yang sudah familiar bagi kita, yaitu 3M. 1. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam kesempatan layanan Bapak hari ini, Bapak akan menyampaikan topik tentang menyikapi kejenuhan belajar online di era pandemi COVID-19. Adapun tujuan layanan bimbingan kita pada pertemuan kali ini adalah: pertama, mengidentifikasi berbagai macam aplikasi yang digunakan dalam belajar daring atau online. Yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana cara belajar dalam masa pandemi COVID-19. 3. Menganalisis keefektifan belajar secara daring atau online. Dan yang terakhir, tujuan yang akan kita capai dalam layanan ini adalah menentukan aplikasi belajar daring yang efektif untuk mengatasi kejenuhan belajar di masa pandemi COVID-19. Menyikapi belajar online di era pandemi COVID, salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah atau yang difasilitasi oleh Kemendikbud sendiri menyediakan portal belajar, yakni rumah belajar, agar proses pembelajaran siswa tetap berlanjut kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya kemudahan fasilitas pembelajaran secara daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitranya, para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah. Lalu, bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Pembelajaran daring itu adalah salah satu solusi yang dapat kita lakukan di era pandemi COVID-19. Di samping itu, juga ada pembelajaran sistem luring atau kombinasi daripada keduanya, daring dan luring. Menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Di tengah wabah penyebaran virus corona di Indonesia, telah membuat banyak sekolah maupun kampus yang meliburkan proses pembelajaran secara tatap muka langsung. Dan sebagai gantinya, maka diterapkan sistem belajar jarak jauh atau remote learning secara daring atau online. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan sejumlah daerah meliburkan sekolah karena khawatir dengan penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19 di wilayah masing-masing. Tetapi walaupun sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan, bukan berarti membuat proses belajar siswa terhenti. Semua itu bisa dilakukan dengan solusi pendidikan berbasis teknologi. Salah satu solusinya, Kemendikbud sendiri telah menyediakan portal belajar sendiri, yakni rumah belajar, agar proses pembelajaran siswa tetap berlanjut kapanpun dan dari manapun. Sejumlah mitra juga telah menyatakan kesanggupannya untuk berkontribusi menyelenggarakan sistem belajar secara daring, memberikan fasilitas
yang dapat diakses secara umum dan gratis melalui Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Quaver, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Jenius. Dengan adanya kemudahan fasilitas pembelajaran secara daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitranya, para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolahnya. Dan tentunya, belajar dapat menjadi lebih bebas, fleksibel, diakses dari rumah, dan dapat dilakukan dengan efektif. Lalu bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan secara efektif? Ada beberapa hal yang penting harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan, pertama, tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan guru. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir tenggat waktu yang ditetapkan. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar, atau tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang layak. Yang harus kita lakukan berikutnya, yaitu belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa, sebagaimana dilansir dari Psikologi Studi, adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lainnya. Yang terakhir, yang keempat yang harus kita lakukan, yaitu jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan sekelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ini harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau rekan-rekan sekelas dalam grup WhatsApp atau aplikasi belajar lainnya. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang diberikan pengajar atau gurumu. Dan terakhir, gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi dari kita semua. Dengan demikian diharapkan kegiatan belajar online atau daring dan juga mungkin pembelajaran dilakukan secara luring, bahkan kombinasi dari keduanya, yaitu daring, luring secara bergantian. Pada akhirnya, Bapak pesankan kepada anak-anakku semuanya, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun, dan terus jaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudian dapat melakukan aktivitas kita dan memenuhi tugas-tugas belajar yang diberikan oleh gurumu di sekolah. Terima kasih. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.